Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Abdul Azkia dari kelas PAI 3D. Ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan membahas teori kepribadian menurut Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow dibesarkan di dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya Maslow, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibandingkan anak yang sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh besar dalam lingkungan yang mayoritasnya non-Yahudi. Ia merasa terisolasi dan tidak bahagia pada masa itu. Ia bertumbuh di perpustakaan di antara buku-buku. Ia awalnya kuliah hukum, namun pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Pada saat ia berkuliah, ia menikah dengan sepupunya, yaitu yang dengan nama Berta pada bulan Desember 1928. Dan dia pun juga bertemu dengan mentor utamanya, yaitu Profesor Harry Harlow. Ia memperoleh gelar bachelor pada 1930 dan mendapatkan gelar lagi master 1931 dan yang terakhir PhD pada 1934. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di University Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Di sana ia bertemu dengan mentornya yang lain, yaitu Alfred Adler, salah satu kolega awal dari Sigmund Freud. Pada tahun 1950 hingga 1960-an, pada masa ia dikenal sebagai kekuatan ketiga di samping teori Freud dan behaviorisme. Maslow menjadi profesor di University Brandeis dari 1951 hingga 1969 dan menjabat ketua Departemen Psikologi di sana selama 10 tahun. Ia bertemu dengan Kurt Goldstein yang memperkenalkan ide aktualisasi dari diri kepadanya dan mulai menulis karyanya sendiri. Di sini juga mulai mengembangkan konsep psikologi humanistik. Ia menghabiskan masa pensiunnya di California sampai akhirnya ia meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni 1970. Kemudian pada tahun 1967, Asosiasi Humanis Amerika menganugerahkan gelar Humanist of the Year kepada Maslow. Teori kepribadian Abraham Maslow menjadi orang pertama yang memproklamirkan aliran humanistik sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi. Kekuatan pertama psikoanalisis dan kekuatan kedua behaviorisme. Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas, martabat, dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri. Self-realization. Humanisme menentang pesimisme, behaviorisme
holisme yakin bahwa manusia memiliki di dalam dirinya potensi untuk berkembang, sehat dan kreatif. Dan jika orang mau menerima tanggung jawab untuk hidupnya sendiri, dia akan menyadari potensinya lebih kuat dibanding pengaruh pendidikan orang tua, sekolah dan tekanan sosial lainnya. Pandangan humanisme dalam kepribadian menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, holisme, dan yang kedua, menolak riset bintang, dan yang ketiga, manusia pada dasarnya baik bukan setan, dan yang keempat, potensi kreatif, dan yang kelima, menekankan kesehatan psikologis. Hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan sering digambarkan sebagai piramida. Lebih besar tingkat bawah mewakili kebutuhan yang lebih rendah dan titik atas mewakili kebutuhan aktualisasi diri. Maslow percaya bahwa satu-satunya alasan bahwa orang tidak akan bergerak dengan baik di arah aktualisasi diri adalah karena kendala ditempatkan di jalan mereka. Oleh karena itu masyarakat negara dia bahwa pendidikan merupakan salah satu kendala. Dia merekomendasikan cara pendidikan dapat beralih dari orang biasa pengerdilan taktik untuk tumbuh pendekatan. Orang Maslow menyatakan bahwa pendidikan harus menanggapi potensi individu telah untuk menjadi orang aktualisasi dirinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.